Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang peradaban Islam pada masa Arab pra-Islam dengan saya sendiri, Atika Nuri Azni Santosa, dan kedua teman saya, Fitria Rizky Larasati dan juga Wahyu Aji Maulana. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas yang pertama adalah silsilah bangsa Arab pra-Islam, dan yang kedua adalah peradaban bangsa Arab pra-Islam, dan yang ketiga adalah kemajuan-kemajuan yang dapat dicapai pada masa Arab pra-Islam. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas terlebih dahulu silsilah bangsa Arab pra-Islam. Oke, langsung saja. Untuk silsilah bangsa Arab pra-Islam, bangsa Arab memiliki sejarah yang panjang. Mereka termasuk dalam ras atau rumpun bahasa Kaukasoid dan dalam subras Mediterania yang anggotanya adalah wilayah sekitar Laut Tengah, Afrika Utara, Armenia, Arabia, dan Irania. Dan untuk cirinya sendiri, ras Kaukasoid ini memiliki ciri yang yaitu berkulit putih, mata biru, hidung mancung, kemudian berambut pirang. Dan untuk bangsa Arab sendiri, bangsa Arab itu hidup secara nomaden atau berpindah-pindah. Hal ini dikarenakan negara Arab yang terdiri dari gurun pasir yang kering dan sangat sedikit turun hujan, sehingga menyebabkan bangsa Arab harus tinggal secara berkemah dan berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan bangsa Arab sendiri juga termasuk rumpun bangsa Semit, yaitu keturunan Syam Ibnu Nuh yang juga serumpun dengan bangsa Babilonia, Kaldea, Asyuria, Ibrani, Punisia, dan Habsyi. Dan secara genealogis, para sejarawan membagi orang Arab menjadi dua. Yang pertama adalah Arab Baidah dan Arab Bakiyah. Arab Baidah sendiri merupakan orang-orang Arab yang telah musnah jejaknya dan tidak diketahui lagi kecuali karena tersebut dalam kitab-kitab suci. Yang dimaksud suku Arab Baidah adalah suku-suku Arab yang dulunya pernah mendiami Mesopotamia. Akan tetapi karena serangan Raja Namrud dan kaum yang berkuasa di Babilonia sampai Mesopotamia Selatan pada tahun 2000 sebelum Masehi, suku ini menjadi terpencar dan terpecah dalam berbagai kaum. Contohnya seperti kaum Ad, Samud, Kosam, Jadis, dan Jurham. Dan yang kedua adalah Arab Bakiyah. Arab Bakiyah ini juga terbagi atas dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah Arab Aribah yang merupakan kelompok Futan yang tanah air mereka itu di Yaman, dan di antara kabilah-kabilah mereka yang terkenal yaitu adalah Jurham dan Ya'rab. Dan dari Ya'rab ini keluarlah suku-suku seperti Kahlan dan Himar. Dan kelompok yang kedua adalah Arab Musta'robah, merupakan keturunan Ismail alaihissalam ibnu Ibrahim alaihissalam, dan mereka dinamakan pula sebagai Ismailiyah atau Adnaniyun. Bisa disebut dengan keturunan Ismail ibnu Ibrahim. Kemudian mereka mendiami bagian tengah Jazirah Arabia dan negeri Hijaz sampai ke Lembah Syam. Selanjutnya kita akan masuk mengenai peradaban bangsa Arab pra-Islam. Peradaban bangsa Arab pra-Islam dibagi menjadi 5. Yang pertama kita nanti akan membahas mengenai geografi, kemudian yang kedua adalah sistem politik dan pemerintahan, dan yang ketiga adalah keagamaan, dan yang keempat adalah perekonomian, dan yang kelima adalah kebudayaan. Oke, selanjutnya kita akan membahas peradaban bangsa Arab pra-Islam dari segi geografisnya. Jazirah Arab memiliki luas kurang lebih 1.100.000 mil persegi, dan sepertiga bagian tanahnya tertutupi oleh lautan pasir, dan yang paling besar itu terkenal dengan nama Ar-Rabi'ul Khali. Dan pasir pada daerah ini dipenuhi oleh batu-batu yang besar atau gunung-gunung batu yang tinggi. Dan di antara yang paling tinggi adalah Jabal As-Sarat. Dan hal ini menyebabkan iklim di Jazirah Arab secara umum sangat panas, bahkan termasuk yang paling panas dan yang paling kering di muka bumi ini. Dan di Jazirah Arab sendiri dulunya itu merupakan kediaman mayoritas bangsa Arab kala itu. Dan Jazirah Arab juga terdiri atas dua bagian besar, yaitu bagian tengah dan bagian tepi yang disebut pesisir. Dan di bagian tengah sendiri terdiri dari tanah pegunungan yang jarang turun hujan, dan penduduknya itu disebut sebagai kaum Badui atau penduduk gurun atau padang pasir. Dan mereka itu hanya sedikit jumlahnya dan terdiri dari kaum pengembara yang selalu berpindah-pindah tempat tinggal atau nomaden. Dan
mengikuti turunnya hujan, kemudian mencari padang-padang yang ditumbuhi rumput untuk mengembalakan binatang ternak mereka seperti unta dan biri-biri. Dan pada bagian tengah, Jazirah Arab ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu bagian utara yang disebut Najd dan bagian selatan yang disebut Al-Ahqaf. Dan bagian selatan penduduknya sangat sedikit sehingga dikenal sebagai dengan nama Ar-Rabi'ul Khali atau tempat yang sunyi. Dan sedangkan di Jazirah Arab bagian tepi atau pesisir merupakan sebuah pita kecil yang melingkari Jazirah Arab yang di pertemuan Laut Merah dengan Laut Hindia. Dan pada bagian tepi ini hujan itu turun secara teratur dan penduduknya hidup menetap yang disebut sebagai Ahlul Hadar atau penduduk negeri. Dan mereka ini mendirikan kota-kota dan kerajaan-kerajaan yang seperti contohnya Al-Hasa atau bisa disebut Bahrain, kemudian Oman, Mahroh, Hadramaut, dan kemudian Yaman dan Hijaz, Hirah, dan Gozan. Dan pada zaman dahulu Jazirah Arab ini juga terbagi ke dalam 6 bagian, yaitu Hijaz, Yaman, Najd, Tihamah, Ihsa, dan Yamamah atau Arud. Dan seiring dengan perkembangan zaman, sekarang Jazirah Arab terbagi menjadi 8 bagian yang memiliki karakter masing-masing, yaitu Hijaz. Yang pertama, Hijaz terletak di daerah Tenggara Tur Sina di tepi Laut Merah. Kemudian Yaman terletak di selatan Hijaz. Kemudian Hadramaut terletak di timur daerah Yaman. Muhram terletak di timur daerah Hadramaut. Kemudian Oman terletak di utara bersambung dengan Teluk Persia, dan Al-Hasa terletak di pantai Teluk Persia dan panjangnya sampai ke tepi Sungai Efrat. Kemudian Najd terletak di tengah-tengah antara Hijaz, Hasa, dan Sahara, negeri Syam. Dan yang ke-8 adalah Al-Ahqaf yang terletak di daerah Arab sebelah selatan dan di sebelah barat daya dari Oman. Kemudian berdasarkan wilayah, masyarakat Arab terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu penduduk kota dan penduduk gurun, atau sudah saya sebut tadi yaitu kelompok Badui. Nah, penduduk kota ini bertempat tinggal secara menetap dan mereka telah mengenal cara mengolah tanah pertanian dan juga telah mengenal tata cara perdagangan. Bahkan hubungan perdagangan mereka sampai ke wilayah luar negeri. Dan dibandingkan dengan kelompok Badui, mereka lebih berbudi dan berperadaban. Sedangkan untuk kehidupan masyarakat Badui sendiri, mereka hidup secara berpindah-pindah atau nomadik dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan ketika pertengahan perjalanan, biasanya mereka akan beristirahat pada suatu tempat dengan mendirikan tenda. Dan mereka juga mengendarai unta, mengembalakan domba, keledai, kemudian berburu, kemudian menyerbu musuh. Dan menurut adat mereka, hal tersebut itu merupakan pekerjaan yang pantas untuk laki-laki. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penduduk Arab kuno. Selanjutnya kita akan membahas mengenai penduduk Arab kuno. Penduduk Arab kuno adalah penduduk fakir miskin yang hidup di pinggiran desa terpencil. Dan mereka senang berperang, membunuh, kemudian kehidupannya bergantung pada bercocok tanam dan turunnya hujan. Mereka berpegang pada aturan qabilah atau suku dalam kehidupan sosial, dan masyarakat baik nomadik maupun yang menetap hidup dan berbudaya dalam kesukuan Badui. Dan organisasi dan identitas sosial ini berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas, dan beberapa kelompok keluarga juga membentuk kabilah atau klan, dan beberapa kelompok kabilah itu juga membentuk suku yang dipimpin oleh seorang syekh, dan mereka sangat menekankan hubungan kesukuan sehingga kesetiaan atau solidaritas kelompok menjadi sumber kekuatan bagi suatu kabilah atau suku. Dan mereka juga suka berperang sehingga peperangan antar suku seringkali itu terjadi dan tidak terhindarkan. Dan sikap ini nampaknya itu telah menjadi tabiat yang mendarah daging dalam diri orang Arab. Dan tidak dapat dipungkiri lagi bahwa karena kondisi geografis Arab ini juga besar pengaruhnya terhadap kejiwaan masyarakatnya. Arab sebagai wilayah tandus dan gersang telah menguntungkan masyarakatnya dari serbuan dan penindasan bangsa asing. Dan di sisi lain, kegersangan negeri ini juga mendorong mereka
untuk menjadi pedagang-pedagang ke daerah-daerah lain. Keluasan dan kebebasan kehidupan mereka di Padang Sahara juga menimbulkan semangat kebebasan dan individualisme dalam pribadi mereka. Dan kecintaan akan kebebasan ini membuat mereka tidak pernah menerima dominasi dari pihak lain, sehingga sifat-sifat positif yang dimiliki masyarakat Arab tersebut setelah mereka memeluk agama Islam merupakan sumber daya manusia yang nantinya akan bisa dikembangkan dan menjadi sumber daya manusia yang tangguh untuk mendirikan sebuah peradaban Islam dalam sejarah dunia. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ajeng Maulana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi. Nah, materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah kondisi politik, ekonomi, sosial, dan agama pada saat itu. Oke, yang pertama adalah kondisi politik. Kondisi global teritorial Arab merupakan negeri yang termasuk dalam semenanjung Arab, dikelilingi oleh 3 lautan, yaitu Lautan Merah di sebelah barat, Samudra Hindia di sebelah selatan, dan Teluk Persia di sebelah timur. Nah, letak geopolitik ini berdampak signifikan pada kondisi sosial bangsa Arab pada saat itu. Negeri Yaman sendiri misalnya diperintah oleh bermacam-macam suku, dan pemerintah terbesar adalah pada masa Tababi'ah dari kabilah Hamyar. Sementara itu, di daerah timur di Jazirah Arab, di kawasan Hirah hingga Irak, yang ada hanyalah daerah kecil yang tunduk pada kekuasaan Persia sampai datangnya Islam. Para raja Munazirah sama sekali tidak berdiri sendiri dan tidak merdeka, melainkan tunduk pada politisi di bawah kekuasaan Raja Persia. Bagian utara Jazirah Arab sama dengan bagian timur, karena di daerah itu ada pemerintahan bangsa Arab yang murni dan merdeka. Semua raja di sana tunduk kekuasaan Romawi, sedangkan para raja Hasasanah serupa dengan Raja Munazirah. Sementara itu di bagian Jazirah Arab, di sana terdapat kaum Adnaniyin yang menjadi penguasa independen, tidak dikuasai oleh Romawi, Persia maupun Habasyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga kehormatan tanah dan kehormatan penduduk di sana. Bahkan sejak masa imperialisme Barat maksudnya, yang menjajah dunia Islam, tidak ada yang dapat menguasai negeri suci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaga kesuciannya. Materi yang selanjutnya adalah kondisi ekonomi. Perekonomian pada saat itu secara umum sebenarnya nggak ada bermakna apa kecuali di negeri-negeri Yaman. Nah, di negeri Yaman tersendiri adalah negeri subur, khususnya di daerah di sekitar Bendungan Ma'rib atau pertanian tumbuh. Yang di sekitarnya pertanian tumbuh dengan pesat dan menakjubkan. Pada masa itu juga banyak industri persenjataan yang berkembang pesat, tetapi mereka tidak bersyukur dan malah berpaling dari Allah. Dan karena kekufuran itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan Bendungan Ma'rib. Sementara itu, kabilah Adnan tinggal di tengah gurun dengan rumput yang sedikit, menggembala domba. Mereka hidup dari susu dan dagingnya. Sedangkan kaum Quraisy pada saat itu tinggal di tanah suci, mengandalkan kaum Yaman yang berduyun-duyun berdagang. Pada musim dingin, mereka berduyun-duyun ke Yaman untuk berdagang. Dan ketika musim panas, mereka memilih Syam untuk tujuan berdagang. Mereka hidup dalam kemakmuran atau kesejahteraan, berdagang dengan kabilah lainnya yang rata-rata hidupnya susah dan menderita. Oke, yang selanjutnya adalah kondisi sosial. Pada saat Islam belum masuk ke dalam bangsa Arab, para wanita memiliki posisi sosial paling rendah dibandingkan wanita lain di dunia ketika itu.
mereka dianggap benda mati yang tidak memiliki hak apapun di dunia ini. Bahkan untuk sekedar dihormati saja mereka tidak punya. Seseorang, khususnya seorang pria, berhak menikahi berapapun wanita yang ia suka dan menceraikan kapanpun sesuai keinginannya. Dan bila seorang ayah mendapatkan kabar bahwa anaknya adalah perempuan, maka mereka akan merasa malu dan juga marah. Kadang-kadang juga bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup dan juga atau dibunuh. Kehidupan yang keras mendorong mereka untuk memiliki anak laki-laki saja. Walaupun begitu, tidak semua perempuan mereka bunuh. Lembaga perkawinan tidak teratur. Wanita boleh memiliki suami dari lebih. Maksudnya lembaga perkawinan pada saat itu tidak teratur dengan baik. Dan wanita pada saat itu boleh memiliki suami lebih dari satu atau yang bisa disebut juga poliandri. Sedangkan wanita bersuami memperbolehkan suaminya berhubungan dengan wanita lain agar memperoleh keturunan. Ibu tiri kadang-kadang mengawini anak tirinya dan saudara laki-laki kadang mengawini saudari perempuannya. Serta gadis-gadis nakal terbiasa pergi ke daerah pinggiran untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain. Wanita pada saat itu tidak memiliki hak waris baik dari suami ataupun keluarganya sendiri. Memiliki hamba sahaya merupakan ciri khas bangsa Arab pada saat itu. Mereka memperlakukan hamba sahaya mereka dengan tidak manusiawi karena mereka memiliki hak penuh atas hidup dan matinya, fisik maupun mentalnya. Kehidupan jahiliyah merupakan manifestasi dari kehidupan barbarisme. Karena ketimpangan sosial, penganiayaan, minum-minuman keras, dan segala macam hal buruk lainnya adalah pandangan yang biasa di kehidupan mereka sehari-hari pada saat itu. Oke, materi yang selanjutnya adalah kondisi agama atau religi pada saat itu. Pada masa itu, mayoritas dari bangsa Arab adalah penyembah berhala atau patung, sedangkan minoritas dari bangsa Arab ada Yahudi di Yasrib, Kristen Najran di Arabia Selatan, dan juga sedikit orang beragama Hanif di Makkah. Agama berhala sendiri dibawa pertama kali dari Syam ke Makkah oleh Amrun Luhai dan diterima sebagai agama baru oleh Bani Huzah, satu keturunan dengan Amru di saat itu sebagai pemegang kendali Ka'bah. Kemudian agama berhala menjadi berkembang pesat hingga menjadi agama mayoritas pada saat itu. Jadi kebanyakan pada saat itu adalah penyembah berhala atau penyembah patung. Dan setiap kabilah memiliki berhala sendiri, jenis dan bentuk bermacam-macam tergantung persepsi Tuhan mereka masing-masing. Berhala tersebut dipusatkan mereka di Ka'bah. Orang-orang Quraisy pada saat itu sebagai penguasa Ka'bah terakhir. Orang-orang Quraisy sebagai penguasa Ka'bah terakhir pada masa itu memiliki beberapa berhala. Yang terbesar di antara adalah Hubal. Tercatat bahwa Hubal adalah patung paling diagungkan dan terbuat dari batu akik berwarna merah. Menurut Tabib Khair Abdul Mu'in, hakikat ibadah dari penduduk Arab jahiliyah adalah hasil dari salah satu dari dua perasaan, yaitu perasaan yang salah terhadap sesuatu karena berdasarkan panca indera, seperti perasaan terhadap kekuatan yang ada di alam. Misalnya perasaan masyarakat Mesir kuno yang menganggap keistimewaan sapi dan matahari. Misalnya perasaan masyarakat Mesir kuno yang menganggap keistimewaan pada sapi, matahari, sungai Nil, dan lain sebagainya.
Nah, perasaan tersebut yang akhirnya mendorong manusia ke arah yang salah. Tapi meskipun salah, perasaan itu sangat membekas dalam kehidupan masyarakat ketika itu. Bahkan, bekas ini masih terlihat pada umat-umat terbelakang. Berhala Wat atau Waddan menjadi sesembahan kabilah Khalq. Berhala Su'a atau Su'aan menjadi sesembahan kabilah Huzail. Berhala Yahud menjadi sesembahan kabilah Bani Hudayf. Berhala Nasr menjadi sesembahan kabilah Himyar. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Fitri Arsirasati akan menjelaskan kondisi bangsa Arab sebelum hadirnya Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk ke bab ini, saya akan menjelaskan tentang penghasilan utama penduduk Jazirah Arab pra-Islam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, daerah-daerah di Jazirah Arab memiliki hasil bumi yang berbeda-beda. Yang pertama Hijaz, lebih ke buah-buahannya yaitu kurma, anggur. Oman, tembaga, Hadramaut, kayu-kayuan yang berbau harum, yang dikenal di bangsa Indonesia yaitu gaharu. Selanjutnya Al-Hasa dan Yaman memiliki hasil penghasilan utama permata, dan di seluruh Jazirah Arab memiliki penghasilan utama yaitu peternak unta dan hewan ternak lainnya. Selanjutnya, perilaku buruk bangsa Arab pra-Islam. Seperti yang kalian ketahui, sebelum Islam masuk ke bangsa Arab, masyarakatnya memiliki perilaku yang buruk atau tidak bermoral. Yang pertama yaitu suka minum arak, suka berjudi, suka main wanita atau pelacuran. Yang selanjutnya suka melakukan nikah istibdal. Nikah istibdal di sini adalah jika istri dari salah seorang pria di antara mereka selesai haid, kemudian telah bersuci, maka pria termulia serta paling bagus nasab dan tata keramanya di antara mereka boleh menikahi wanita tersebut. Harapannya wanita itu bisa melahirkan anak yang mewarisi sifat kesempurnaan sang pria termulia tersebut. Setelah Islam masuk ke Jazirah Arab, nikah ini dilarang atau diharamkan oleh Islam. Yang selanjutnya suka membunuh, suka tabaruj. Yang selanjutnya banyak kasus perselingkuhan, perjualan budak wanita sebagai pelacur, suka berkelahi dan berperang, sombong dan angkuh. Selanjutnya adalah kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa Arab pra-Islam. Meskipun terkenal sebagai bangsa yang kurang bermoral, bangsa Arab pra-Islam juga memiliki prestasi yang patut diacungi jempol. Mereka terkenal sebagai bangsa yang maju. Ada 3 bidang yang menjadi bukti kemajuan bangsa Arab pra-Islam. Ketiga bidang tersebut adalah yang satu perniagaan, yang kedua pertukaran, dan yang ketiga kemajuan lainnya. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang perniagaan. Bangsa Arab keturunan Khotan yang berdiam di Yaman sangat maju dalam masalah perniagaan atau perdagangan, dan sebagian dari mereka yang tinggal di dusun-dusun dinilai maju dalam masalah pertanian. Kemajuan perdagangan di Yaman pada masa itu ada di tangan bangsa Arab Sabaiyah dan Himyariyah. Pertukaran. Dalam soal pertukaran, bangsa Arab di zaman dapatlah dikatakan jauh mendahului bangsa atau umat lainnya. Mereka dapat mendirikan gedung-gedung yang besar, membuat kebun-kebun yang luas dan teratur, mendirikan bangunan-bangunan yang indah, memperbaiki kota dan lain sebagainya. Kemajuan mereka dalam perkara pertukaran itu bisa dilihat peninggalannya di negeri Yaman. Dan selanjutnya adalah kemajuan lainnya. Selain perdagangan dan pertukaran, bangsa Arab pra-Islam juga mengalami kemajuan dalam bidang
sulam menyulam, menenun, memintai, dan kesusastraan. Selain itu, mereka bisa memiliki kemampuan dalam bidang pengetahuan bintang atau astronomi, meramu obat-obatan, pengetahuan hitung-menghitung, pengetahuan untuk mengetahui rahasia rupa orang, dan lain-lainnya. Dan selanjutnya adalah kesimpulan. Pada masa Arab pra-Islam, keadaan pada wilayah itu sudah mulai rusaknya akhlak mayoritas orang Arab, karena Nabi terdahulu sudah wafat, dan kembali keadaan pada bangsa Arab jahiliyah. Bangsa Arab jahiliyah adalah masa kebodohan atau kemunduran, tetapi suatu masa di mana masyarakat tidak mengenai ilmu tauhid yang pada akhirnya menimbulkan minimnya moralitas. Banyak ditinjau dari berbagai segi dan kondisi di mana bangsa Arab masih belum terlalu jaya, dan banyak juga terjadi peperangan serta belum stabilnya suatu pemerintahan yang mereka bentuk. Untuk kondisi secara geografisnya, negara Arab terbilang banyak terdapat gurun pasir, sehingga banyak fenomena kekeringan dan kurangnya kebutuhan hidup untuk masyarakat, khususnya masyarakat Badu Arab. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.